Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Zahra, bisa dipanggil Zahra. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum S1 Universitas Ahmad Dahlan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai perencanaan karir maupun action plan saya ke depannya gitu kan. Tentunya dalam merencanakan karir ke depannya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai perencanaan karir, action plan, ada hal yang penting yang perlu kita bahas, yakni mengenai sifat, kebiasaan, maupun karakter yang perlu kita bentuk gitu, demi mencapai dari tujuan ataupun goals kita ke depannya. Sifat, karakter, ataupun kebiasaan yang perlu dibentuk, tentunya yang pertama adalah disiplin waktu. Itu sangat penting, baik itu dalam berorganisasi pada saat kita kuliah saat ini ataupun dalam kegiatan-kegiatan mendatang, bahwa disiplin waktu ini sangat penting. Apalagi teman-teman sekalian akan menjalin jejaring dengan orang mungkin yang lebih hebat lagi, tapi kita kurang disiplin, maka kita bisa dinilai dari sikap disiplin yang kita terapkan seperti itu. Disiplin waktu ini sangat penting. Nah, activity apa sih yang kiranya bisa membantu, mendukung, melatih kita untuk disiplin waktu? Tentunya yang pertama adalah membuat kalender planner dan juga harus berkomitmen, gitu kan? Harus berkomitmen buat nantinya menjalankan dari kalender planner yang udah kita buat. Saya nih dari sekarang, bahkan udah dari lama gitu, saya menerapkan kalender planner saya buat. Hari ini jam segini, jam sekian, di mana saya ada acara ini. Nah, saya buat tuh di situ di kalender kan, bahwa di gadget, di smartphone teman-teman kan pasti ada kalender tuh kan. Di situ saya buat karena jujur saja saya tidak menggunakan aplikasi yang tertentu gitu yang untuk planner, tapi saya memanfaatkan ada fitur di handphone saya, di smartphone saya itu ada kalender gitu. Saya buat di situ untuk peringatan, kemudian juga saya menggunakan fitur alarm di situ buat mengingatkan saya gitu kan. Biasanya saya ingatkan di pagi hari pada saat saya menjalankan aktivitas dan juga di 1 jam sebelumnya, serta jam yang bertepatan dengan kegiatan yang akan saya lakukan kayak gitu. Jadi saya tuh ingat terus nih gitu kan, merasa terpacu bahwa diingatkan nih akan ada kegiatan ini yang penting. Dan juga teman-teman juga pasti harus memilah dan mengolah mana nih kira-kira kegiatan yang memang penting dan mendesak seperti itu. Selanjutnya adalah inovatif dan juga integritas. Ini yang sangat-sangat dibutuhkan nantinya bagi teman-teman untuk menjalankan karir seperti itu. Kemudian ada sikap lainnya seperti gigih, ulet. Itu harus banget teman-teman latih dengan cara mengerjakan hal-hal yang kira-kira butuh ketelatenan gitu kan, butuh niat yang lebih gitu kan. Dan juga teman-teman jangan pantang menyerah nih kalau misal melakukan sesuatu, teman-teman ternyata ada sedikit kekeliruan atau kegagalan, teman-teman nggak boleh namanya pantang menyerah. Nggak boleh, maksud saya nggak boleh menyerah, kita harus pantang menyerah gitu. Kita harus coba terus memperbaiki diri. Itu juga yang sejujurnya masih saya latih sampai saat ini gitu. Kemudian yang kedua, hal yang penting itu mengenai pendidikan, rencana bagi pendidikan. Tentunya saya pada saat ini sedang melaksanakan kuliah S1 pada jurusan hukum, dan saya merencanakan nantinya apa saja yang akan saya jalani setelah saya menempuh dan juga meluluskan S1 hukum ini. Mungkin saya akan mengambil kursus mungkin di bidang bahasa Inggris. Kemudian saya akan mengambil magang tentunya sebagai sertifikat, sebagai syarat nantinya untuk PKPA ya, sumpah advokat gitu. Kemudian mungkin saya akan melanjutkan S2 nantinya gitu kan. Tapi tentunya saya akan bekerja terlebih dahulu, mencari skill-skill yang lainnya, baru saya melanjutkan S2 seperti itu. Selanjutnya ada pengetahuan apa nih yang dibutuhkan untuk menunjang tadi pendidikan tadi. Tentu yang pertama, bahasa Inggris yang mahir. Itu sangat-sangat diperlukan, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau kita nggak mahir bahasa Inggris, kita akan kalah gitu kan. Itu baru yang saya sadari dari dulu baru saya sadari bahwa
saya akan kalah bersaing dengan yang lain yang lebih berkompeten yang menguasai bahasa Inggris gitu kan. Itu selanjutnya adalah pengetahuan hukum, karena saya di bidang hukum tentunya saya harus mempunyai pengetahuan yang luas mengenai hukum itu sendiri, baik itu beracara ya, hukum untuk beracara maupun yang lainnya seperti itu. Selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi bagi teman-teman yang nantinya mungkin mempunyai jenjang karir yang direncanakan berkaitan dengan analisis gitu. Teman-teman pasti akan membutuhkan, apalagi saya juga kan di bidang hukum. Apabila saya beracara, maka saya harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai analisis. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.